Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 38 demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, semua orang ingin diperlakukan dengan murah hati, diampuni ketika bersalah, dibantu ketika membutuhkan bantuan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak orang yang mau bermurah hati kepada orang lain. Apalagi dengan maraknya kejahatan saat ini. Bermurah hati menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Bukankah tidak sedikit orang yang bermurah hati justru menjadi korban kejahatan orang lain? Sebagai contoh, dititipi barang di tempat umum, ternyata berisi narkoba. Sehingga ketika tertangkap, kitalah yang dituduh sebagai pelakunya. Sementara pelakunya sendiri kabur entah kemana. Kita tidak bisa mengelak sebab barang bukti ada di tangan kita. Berbaik hati menjawab pertanyaan orang yang nampak sedang kebingungan mencari alamat yang dituju, justru kena gendam, dan lain sebagainya. Saudara, kita memang harus berhati-hati dan tetap waspada. Tetapi bukan berarti kita boleh menjadikan situasi tersebut menjadi alasan untuk berhenti bermurah hati. Sebab seandainya pun pada akhirnya kita menjadi korban, firman Tuhan bahwa orang yang murah hati akan beroleh kemurahan, bahkan melampaui kemurahan hati kita sendiri, tidak pernah berubah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, sesuai dengan konteksnya, janji ini berlaku baik secara positif bagi orang yang murah hati maupun secara negatif bagi orang yang tidak mau bermurah hati. Tuhan Yesus berkata, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maksudnya, orang yang murah hati akan menerima kemurahan hati secara berlimpah. Demikian juga sebaliknya, orang yang menolak untuk bermurah hati juga akan dihakimi secara berlimpah. Jadi, mana yang kita pilih? Bermurah hati dengan resiko menjadi korban atau menolak untuk bermurah hati karena tidak mau menjadi korban? Tentu saja kita memilih bermurah hati tanpa menjadi korban, bukan? Karena itu, mari kita bermurah hati dengan hati-hati dan waspada. Tetapi jika kita sudah berhati-hati dan waspada tetap menjadi korban, mari kita serahkan hidup kita dan masa depan kita kepada Tuhan dengan iman. Bahwa pada saatnya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin.